Halo sahabat YouTube dan Dunsana-Dunsana. Akhirnya kami dari Palupoh segera berangkat menuju pusat kota Bukit Tinggi. Pada saat ini cuaca memang dalam situasi hujan. Alhamdulillah dalam perjalanan untuk menuju ke kota Bukit Tinggi ini hujannya sudah reda, tapi gerimis masih tersisa di perjalanan ini. Alhamdulillah keempat motor yang menjadi alat penghantar touring ini dalam keadaan situasi baik-baik saja. Juga kami 5 orang dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan perjalanan ini memberi keselamatan dan sesuatu yang menyenangkan. Kami telah menempuh cahaya yang terang, juga cahaya yang redup, bahkan sampai situasi hujan dan gerimis. Inilah perjalanan. Jadi kami juga dapat menyaksikan bagaimana kabut berada di sela-sela pegunungan yang kami lihat di kiri kamera ini. Kemudian jalan yang menikung membuat kami harus hati-hati. Di daerah lembah-lembah perbukitan dan pegunungan ada tempat ibadah dan juga areal pertanian berupa sawah, ladang. Begitu juga terlihat 1-2 masyarakat membangun rumah dan juga tempat-tempat usaha di sepanjang jalan yang menghubungkan kota Bukit Tinggi menuju ke kota Medan ini, merupakan jalan lintas Sumatera. Para sahabat YouTube dan Dunsana-Dunsana, walaupun dalam cuaca gerimis ini, saya coba tetap mengambil view perjalanan ini. Terkadang kamera diterpa oleh air sehingga kamera menjadi kabur dan gambar pun tidak maksimal hasilnya. Kecepatan memang dalam keadaan normal. Kami banyak berpapasan dengan kendaraan-kendaraan, bahkan ada yang menyalip kami untuk mendahului. Namun kami dapat menikmati perjalanan ini dengan hati yang damai apabila melihat view-view sepanjang perjalanan mendekati ke pusat kota Bukit Tinggi.
Tinggi view Marai ini nah. Hujan deras sudah mulai mereda para sahabat YouTube dan Nusana. Terlihat genangan air di sejumlah titik di jalan lintas Sumatera ini. Kami sudah memasuki Nagari Gaduy yang merupakan salah satu nagari di dalam wilayah Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. Gaduy ini nama yang tercatat di dalam masa perjuangan karena di zaman penjajahan Belanda di Gaduy ini terdapat sebuah lapangan pesawat terbang. Sampai saat ini masih terdapat landasan pacu dan peninggalan-peninggalan lama. Pemerintah Kabupaten Agam mendirikan taman dan menempatkan sebuah itu dia pesawat Afro Aunson 003. Jadi ini lokasi merupakan salah satu kawasan yang juga banyak dikunjungi oleh para pelancong yang datang dari luar daerah kita. Gaduy. Kita berhenti sejenak dulu di sini, para sahabat YouTube. Sahabat YouTube dan Dusana-Dusana, akhirnya kita lanjutkan perjalanan ini untuk menuju ke dalam kota Bukit Tinggi. Bukit Tinggi, Otorang Agam. Begitu cameo yang sampai hari ini masih tetap populer sebagaimana dinyanyikan dalam salah satu lagu klasik Minang dan dinyanyikan mulai dari penyanyi legendaris sampai kepada penyanyi-penyanyi yang baru. Oke, ada genangan air dan di sana bisa dilihat ada ditempatkan oleh pemerintah penunjuk arah. Jadi para sahabat YouTube dan Nusana yang datang dari arah utara sebaiknya memperhatikan penunjuk arah jalan agar tidak tersasar di dalam kota Bukit Tinggi. Kota Bukit Tinggi memang merupakan kota bagi orang Agam. Jadi masyarakat yang berada di seputar Agam menjadikan Bukit Tinggi adalah pusat untuk berbagai kegiatannya
sejak dari masa dahulu. Perlahan kami mulai mendekati pusat kota Bukit Tinggi, dan hujan pun sudah mulai reda dengan gerimisnya yang perlahan mulai menghilang. Oke. Setelah melewati pusat kota Bukit Tinggi, kami sampai di daerah kawasan Padang Lua. Tidak berapa jauh dari Simpang 4 Padang Lua, karena waktu siang sudah berganti dengan malam ya. Waktu sholat maghrib pun sudah datang. Kami segera mampir di Masjid Safinatullah, salah satu masjid yang menurut saya cukup bagus ya, dan nyaman, juga memberi aksentuasi lingkungan sekitarnya. Dapat disaksikan di bagian depan masjidnya saja penuh dengan tumbuhan bunga-bungaan yang terawat baik. Kemudian ada tempat parkirnya yang cukup memadai ya. Kemudian di sisi salah satu masjidnya terdapat juga halaman yang memanjang ke belakang. Namun di sepanjang teras masjid ini penuh dengan bunga-bunga. Alangkah sejuk pandangan mata dan tentu saja membuat perasaan lebih nyaman. Apalagi untuk melaksanakan ibadah di tempat ini. Nah, kami baru selesai sholat maghrib dan segera bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan lagi dari arah Bukit Tinggi ini menuju ke arah Kota Padang Panjang. Alhamdulillah, sahabat YouTube, kami sudah melaksanakan sholat maghrib di masjid yang cantik dan indah ini yang berada di dekat pusat kota Bukit Tinggi. Masjid ini sudah beberapa kali kalau saya ke Bukit Tinggi dan waktu sholat mampir di masjid ini para sahabat YouTube dan busana-busana. Jadi touring kami tidak hanya sekedar menikmati keindahan alam, tapi juga kami secara kewajiban umat Islam juga melaksanakan ibadah pada waktu-waktu jam sholat. Oke, ini tenang. Oke, kita meninggalkan kota Bukit Tinggi untuk menuju Padang Panjang, kota terdekat dari kota Bukit Tinggi. Nah, inilah suasana selepas waktu maghrib. Kami akan menuju yang paling dekat ini adalah Padang Lua. Nanti dari Padang Lua kami terus sampai ke Padang Panjang, kota dingin ya, kota hujan. Dan saat ini Bukit Tinggi juga dalam situasi hujan ini, tapi sudah reda para sahabat YouTube dan busana-busana. Oke, lanjut.
Akhirnya kita mencapai kota Padang Panjang. Jadi kita langsung menelusuri jalan perkotaan. Nah, di ujung kanan itu menuju ke daerah Batu Sangkar. Tapi kita mau menuju ke daerah ini jalan ke Kota Padang. Sekarang jalan ini yang masuk kota ini hanya dilalui oleh kendaraan pribadi. Kalau pada waktu siang hari maupun malam ya. Jadi kita memasuki kawasan pusat kota dari Kota Padang Panjang. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Kota Padang Panjang cukup dikenal dengan wisata kulinernya, karena di Padang Panjang ini ada banyak pedagang-pedagang menyediakan makanan-makanan yang dimulai dari sejak petang hari sampai waktu dini hari. Hampir setiap malam ya, mulai dari petang hari ramai yang berkunjung ke Kota Padang Panjang untuk menikmati kulinernya. Walaupun kapasitas kamera pada saat ini tidak terlalu maksimal ya para sahabat YouTube, namun keinginan untuk mengabadikan perjalanan kami ini melewati Kota Padang Panjang tetap saya lakukan. Tentu saja berharap jangan ada satu momen penting yang terlewatkan dari dalam perjalanan ini. Di kiri kanan jalan ini kita masih dapat menemukan bangunan-bangunan lama yang masih tetap bertahan, dan ada yang sudah mengalami kerapuhan, dan ini sungguh menyedihkan. Padahal bangunan-bangunan lama itu alangkah cantiknya, tentu memiliki kesan klasik untuk kota ini. Kami berhenti sejenak memperembukkan apakah kami akan mampir ke pasar kuliner yang ada di Kota Padang Panjang ini, atau meneruskan perjalanan menuju ke arah Lembah Anai. Mengingat waktu yang sudah mendekati di luar perkiraan kami, akhirnya kami meneruskan ke arah Lembah Anai saja. Jadi kalau mau ke kuliner kita ke kiri ya, tapi saat ini kita lurus saja dari Raplai. Jadi di persimpangan itu untuk menuju ke arah Batu Sangkar. Jadi ke arah pasar itu kita akan berjumpa dengan pasar kuliner nantinya, tidak berapa jauh dari pertigaan itu. Oke, kita terus meluncur ke Lembah Anai.
Alhamdulillah cukup lancar ya para sahabat YouTube dan Dusun Laksana. Sehingga kami lebih dapat mempersingkat waktu untuk mencapai kembali ke tempat kami memulai perjalanan ini. Ini salah satu masjid yang cukup ramai disinggahi oleh mereka yang berlalu lintas atau bertujuan ke daerah kota Padang Panjang. Itu adalah kantor Balai Kota Padang Panjang, berada di sisi sebelah kanan saat kami datang dari arah Bukit Tinggi ini. Oke, kita memasuki kawasan Lembah Anai, di mana di sini terdapat sebuah air terjun yang cukup terkenal ya, yang juga disebut Air Mancur. Di kawasan ini cukup ramai para pedagangnya kiri kanan jalan, dan kami memutuskan untuk makan malam di Lembah Anai. Oke, sampai di Lembah Anai. Ya, jadi di sini banyak pelintas yang mampir di Lembah Anai, baik siang ataupun malam. Kami sampai perjalanan ini di Lembah Anai pada malam ini. Inilah suasana Lembah Anai. Kiri kanannya air mancur kata orang di sana, di bagian sana para sahabat YouTube. Kami langsung bersiap-siap untuk santap malam di rumah makan. Akhirnya kami makan di sini para sahabat itu dan anak-anak hidangan di Lembah Anai. Sup deh. Sup. Oke, para sahabat YouTube dan di sana, ini adalah makan malam di Lembah Anai. Nah, ini ujung dari piring kita pada hari ini, melintas dari Pasaman Barat ke Pasaman Timur, kemudian ke Kabupaten Agam, terus ke Bukit Tinggi, dan sekarang ke Kabupaten Padang Pariaman. Ini hidangannya para sahabat YouTube dan Dusun Laksana. Cara makan dimulai dilapoh katanya. Hidangannya. Rendang ini. Rendang. Pesan rendang itu. Ini babe ini. Babe. Kalau rendang itu rendang.
Oke, para sahabat YouTube dan Nusantara, sampai di sini perjalanan laporan atau review dari perjalanan kami touring pada hari ini. Ini adalah touring ketiga yang saya sertai dari 4 orang. Sekarang personilnya para touringnya. Oke, dari Lembah Hanai yang ada ini sebagai dikenal Ayat Tajud atau Ayat Tajud Lembah Hanai, Ayat Mancua kata orang sini, para sahabat YouTube dan dunia sana, dan itu teman-teman bersiap untuk kembali ke Pariaman. Oke, salam touring berlima pada hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.